Selamat siang ya. Kali ini bukan kiriman customer tapi kita hanya mau technical review ya. Jadi ini adalah bohlam Cree ya, Cree XHP 50 second generation 30 watt, sudah Cooper, double Cooper PCB ya. Ya, Anda bisa lihat di sini Coopernya sengaja nggak ditutup, dibuka supaya Anda bisa lihat ya, double Cooper PCB. Anda bisa lihat hasil outputnya, contohnya di Kijang Innova. Nanti setelah ini ada videonya. Jadi ini bohlam ya, bisa diputar. Tujuannya untuk apa? Untuk cari cut off ya. Jadi diputar untuk cari cut off. Mobil di Indonesia sudah pasti right hand drive, setir kanan, dan JDM ya. Untuk reflektor halogen itu udah pasti garisnya lurusnya datar begini, sisanya miring begini ya. Kalau proyektor kan begini kayak tangga, step cut off ngomongnya ya, tangga. Tapi kalau pakai halogen kan ini garis lurus, sisanya miring ya. Itu JDM namanya, Japanese Domestic Market, outputnya seperti itu. RHD ya, garis lurus naik, right hand drive, setir kanan. Kalau setir kiri kebalikannya, ini lurus naiknya ke sebelah kanan ya. Kalau setir kanan naiknya ke sebelah kiri. RHD ya, Japanese Domestic Market, JDM ya. Nah, bohlam ini bisa diputar. Nah, kalau diputar itu untuk mencari garis cut off-nya ya. Kita harus bisa mencari garis cut off-nya. Memang jam 11, jam 12, tapi nggak semua mobil jam 11, jam 12. Dan lagi di sini ada payung ya. Ini ada payung, Bro, ada payung ya. Payungnya ini ada yang sedikit kita papas juga. Kenapa? Supaya terbuka chipnya ya. Supaya terbuka chipnya, jangan terlalu menutupi ya, karena rugi. Payung jangan terlalu besar payungnya ya. Jadi makanya barang yang saya kirim, sebelum dikirim kita kalibrasi. Jadi kalibrasi itu ada dua. Kalibrasi sebelum dikirim, jadi kita settingkan dulu. Setelah itu adalah kalibrasi pas Anda pemasangan. Nah, Anda pas pemasangan Anda hanya perlu putar ya. Pasang ininya dulu. Kok keras sekali. Kita buka pakai ini ya. Ya, hati-hati, tajam, tangan sobek, rusak banyak sekali ya. Jadi idealnya memang kita harus pakai sarung tangan ya. Jadi jangan lupa Anda pasang dulu ininya, pasang kaki tiganya, pasang klipnya, pasang karet, baru pasang bohlamnya ya, seperti itu. Dan Anda perlu setting arah jam 11, jam 12 untuk pastinya mobil apa. Setelah Anda beli, Anda harus WA konfirmasi ya, seperti itu. Oke, Anda lihat dulu hasil outputnya ya, settingannya. Bagus nih, cut off-nya ada. Bagus ya? Tuh, ini kan kalau ini kan nggak ada. Kalau ini kan begini, halogen kan begitu. Iya. Betul. Ya kan? Pas yang ngikutin. Setelah Anda lihat seperti itu, kita bisa putar-putar. Banyak orang bilang, wah kok cut off-nya masih kurang bagus, masih kurang ini, kurang itu, nggak seperti saya pakai halogen. Oke, ini bohlam namanya conversion kit. Jadi reflektor mobil Anda itu lahir menggunakan halogen. Tentu didesain cakep ya untuk halogen. Anda mengubah ke HID, Anda mengubah ke LED, itu Anda namanya conversion kit. Jadi Anda dipasang ke LED ya, tentu hasilnya
kita hanya bisa kalibrasi, Anda juga hanya bisa kalibrasi, Anda hanya bisa setting, tentu mendekati. Ya, seperti itu. Jadi Anda harus paham dulu, mendekati, karena reflektor Anda didesain untuk halogen. Kita memakai LED itu istilahnya mengganti, ya kita harus benar-benar mengikuti ke halogen, gitu ya. 95% harus mengikuti ke halogen, dan kalau ada cut off-nya ya itu harusnya oke, bagus gitu ya. Nah, ada orang yang merasa saya harus seperti halogen, perfect ini itu. Tidak bisa. Karena namanya juga conversion kit, mengkonversi gitu ya. Seperti Anda ada mobil Lamborghini di Bandung lagi viral kan, tukang bikin Lamborghini katanya, bikin Ferrari, bikin mobil apa bisa, harganya 300 juta. Sekarang Anda tanya, dia memang bisa bikin, namanya kan replika. Mirip nggak dengan Lamborghini asli? Tidak juga gitu ya. Mungkin penampilan luar bisa, tapi dalamannya kan dashboardnya, mesinnya segala macam kan tidak bisa gitu ya. Jadi namanya mengkonversi, membuat replika. Nah sama ini juga, bohlam asli halogen, tentu halogen perfect. Kita hanya membuat replikanya lampunya seperti halogen tapi dengan yang lebih terang, ya tentu hasilnya harus hanya bisa mendekati gitu ya, tidak bisa perfect 100%. Anda mau pakai Philips pun tidak bisa perfect 100% ya. Anda mau pakai Osram pun tidak bisa perfect 100%. Kecuali halogen ya halogen. Gitu ya. Nah, kendala ini sering saya temukan customer yang memakai Osram Nightbreaker, memakai Philips Crystal Vision ya, segala macam. Jadi lampu Philips yang aftermarket yang harganya lumayan gitu ya, seperti Osram Nightbreaker laser yang harganya bervariasi ya 200 sampai 300 ribu, atau Philips Crystal Vision, Diamond Vision yang harganya 400 sampai 500 ribu. Datang dari mereka yang bilang, kok gua pakai Philips udah lebih terang katanya sedikit dibandingin lampu original. Tapi kalau Anda lihat video saya sebelumnya, Osram Nightbreaker tidak membuat lebih terang, karena kita ukur watt dan looksnya sama. Mungkin mata kita bilang dia lebih terang karena dia warnanya putih gitu ya. Warna putih lebih sensitif, makanya kenapa mobil-mobil sekarang pakai LED warnanya putih. Tidak ada pakai LED yang warm white ya. Anda pernah nggak menemukan mobil yang menggunakan LED-nya warm white 4300 gitu ya, padahal gampang sekali. LED Osram gampang kan dia bikin chip 4300, 4500. Kenapa nggak dipasangkan ke mobil ya? Mercy pun tidak ada yang pakai 4300 ya, padahal gampang kan bikin chip 4300. Kenapa nggak taruh di mobil? Kenapa mereka lebih mirip putih? Karena putih kelihatan lebih terang gitu ya. Makanya kenapa orang yang memakai Osram Nightbreaker dia merasa lebih terang, karena di bohlamnya itu ada coating ya warna biru. Biru itu menghasilkan sinar putih. Nah, sinar putih itu dibaca mata lebih terang. Tapi kalau Anda mengukur watt dan looksnya tidak terang. Nah, saya banyak dapat komplain dari mereka, cut off-nya pakai LED nggak bisa sebagus pakai NBR ya. Ya iya, kenapa? Karena kan conversion kit gitu ya. Jadi tugas saya hanya untuk bisa memaksimalkan, makanya kenapa kita harus mapas ya, seperti itu ya. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan, kita harus memapas payungnya itu supaya outputnya lebih menyerupai halogen gitu ya. Banyak juga yang orang ngomong saya ngomong doang ini itu segala macam, ngomongnya besar apa segala macam, tapi hasilnya enggak ini itu ya terserah. Anda boleh menilai saya bagaimana, intinya kita kan mereview omong apa adanya gitu ya. Masih banyak di online atau di mana yang jualan bohlam, ya silakan. Kalau Anda merasa yakin, belilah di tempat lain juga nggak masalah gitu ya. Saya hanya menjual barang saya seperti ini. Seperti F3 juga ada orang yang bilang terang ya. Kenapa saya menjabarkan LED ini, saya rekomendkan LED ini maksudnya karena dia tanpa driver ya. Saya menemukan beberapa kasus F3 karena dia kabelnya ini bukan dari di braided seperti ini, dia kalah bro di sininya, putus. Karena dia juga ada driver, di drivernya itu kabelnya letoy, putus segala macam, jadi LED-nya bermasalah ya. Nah, ini LED keunggulan lain lagi, ini adalah driverless ya. Jadi Anda tinggal colok saja, simple ya. Dan ini kabelnya dibungkus. Bukan dibungkusnya menggunakan isolator yang biasa itu, karena kalau kena panas ya letoy ya. Saya ngomong apa adanya, itu kena panas letoy. Jadi kabel di dalamnya itu
kalah, ketarik segala macam. Apalagi Anda yang sering kabel tis kenceng-kenceng, mobil Anda diesel lagi, getaran gede, kalah di situ bro ya. Anda nggak usah ngomong deh, Anda nggak usah nyalakan lampu, Anda jalan siang, habis Anda berhenti, Anda buka kap mesin, Anda pegang lampu Anda bagian belakangnya panas bro, padahal dia nggak nyala loh ya. Jadi kabel itu di dalam mobil itu kalau isolatornya nggak bagus dia letoy ya. Nah, drivernya kabelnya sering putus di sini. Itu LED belum berfungsi aja udah panas karena panas dari mesin ya. Karena di Indonesia itu negara tropis. Siang itu 33, 34 kali ya sekarang ya. Walaupun musim hujan aja nih berapa hari ini mataharinya terang banget karena mataharinya katanya di atas khatulistiwa ya. Panas banget bro. Ya, apalagi macet. Di Indonesia nggak ada yang nggak macet ya. Di Jakarta terutama ya. Saya nggak tahu di daerah lain. Mungkin di Papua ya nggak macet ya. Di Kalimantan mungkin nggak macet. Tapi kalau namanya di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, nggak ada yang nggak macet ya. Mesin mobil panas. Ya, kabel kalah ya. Jadi saya menjabarkan ini jadi tanpa driver jadi lebih menguntungkan Anda karena tidak ada kabel yang putus, kabel yang koyak ya, seperti itu. Dan dia juga full adjustable, ada payungnya. Payungnya ini kita bisa papas ya. Anda mau request mau lebih buyar, kadang-kadang ada orang loh anak muda begini, saya cut off nggak penting, yang penting terang banget bro, saya mau terang banget. Oke, payung kita buka full gitu ya. Karena kenapa? Kalau devalutnya payung itu terlalu menutupi ya. Kalau lihat halogen sebenarnya ya payung ya. Nih, ini anatomi halogen ya. Ini payung. Filamennya itu dia di atas payung bro. Jadi payung ini tidak menutupi filamen ya. Jadi ini adalah filamen bro namanya ya. Ini filamen nih. Filamen ini ngambang di atas payung ya. Ngambang di atas payung. Jadi filamen tidak tertutup payung ya. Banyak LED yang dijual di pasaran, LED-nya kecemplung di atas ditutupi oleh payung. Anda rugi lumennya ya, looks-nya rugi. Sinar mau keluar kok dihalang-halangi ya, seperti itu ya. Makanya tugas kita adalah membuat si LED-nya terang maksimal, cut off-nya ada. Nah, tadi kan Anda sudah lihat ya, bisa disetting. Jadi ada dua hal yang saya jual di sini, LED-nya sendiri, garansinya sendiri. Sebelum dikirim kita kalibrasi dulu ya, ya itu yang tadi saya ngomong supaya outputnya bisa maksimal. Nah, barang sampai Anda pasang, Anda kalibrasi, Anda tinggal putar untuk mencari cut off yang menurut Anda paling bagus ya. Ini kita berbicara lampu H4 ya. Beda lagi nanti di H11, H7 segala macam. Ini adalah untuk H4. Nanti kalau di H11, H7 itu bohlam selain Anda bisa putar, Anda bisa maju mundur itu ya. Nanti kita akan bahas sebenarnya udah dibahas sih, udah dibahas sebenarnya. Anda bisa lihat video saya reviewnya untuk bohlam H11 dan HIR 2 pemasangan di proyektor ya. Itu bisa maju mundur, bisa diputar. Nah, kalau ini hanya putar. Sebenarnya saya mau bikin maju mundur juga bisa ini. Cuman saya sudah ukur ketinggiannya segala macam sudah sesuai dengan halogen. Jadi Anda tidak perlu menarik mundur atau mendorong maju. Anda hanya perlu putar, bikin cut off gitu ya. Jadi ini LED XHP 50 second generation 4 chip 30 watt double cooper PCB saya promosikan. Memang masih banyak di luaran bohlam yang masih bagus. Saya juga nanti akan promosikan XHP 70. Saya belum siap barangnya karena kita harus rakit dulu. Tapi hanya H4 sepertinya ya. Kalau yang HHH lain kayaknya nggak cocok. Kenapa? Karena dia chipnya terlalu besar ya. XHP 70 itu adalah 0,7 kali 0,7 cm. Jadi terlalu besar. Fokusnya itu kabur. Jadi bohlam bagus itu bukan hanya terang saja, tapi harus bisa fokus ya. Harus bisa fokus. Jadi fokus ini harus sesuai dengan halogen. Jadi Anda fotokan halogennya, hasil outputnya seperti apa, Anda bandingkan yang dengan LED hasil output seperti apa. Itu baru bagus gitu ya. Bukannya, Pak kok saya beli bohlamnya menyebar, Pak bohlamnya kok beli saya ke atas atau gimana. Bukan begitu yang kita butuhkan. Kita harus melihat gambar outputnya dulu. Gambar outputnya sama atau tidak dengan halogen ya. Jadi ini bohlam salah satu lah, masih banyak di luaran bohlam yang bagus, memang banyak, tapi saya salah satunya saya promosikan ini. Kenapa? Karena ini kalau mati bisa diservis chipnya ya, selama chipnya ada loh dan PCB-nya nggak rusak atau komponen lain tidak rusak. Tapi kalau chipnya yang mati meredup, kita bisa replace ya, kita bisa reflow chipnya. Tapi kalau yang lain-lain kan dibuang, rusak ya.
Nah itu makanya kenapa saya lebih prefer ke tipe ini, itu ya. Di luaran memang masih banyak bohlam yang bagus-bagus, yang terang, F3 mungkin bagus, F5 bagus, F7, E4, DHP ya, mereka semua bagus, masing-masing punya kelebihan ya. Saya juga jual kok, F3 saya jual ya. Yang double Cooper juga sebenarnya ada, DHP juga saya ada. DHP itu saya sudah berbicara udah setahun setengah yang lalu loh, 1 tahun yang lalu. Anda bisa lihat videonya. Saya dapat sampel dari Shenzhen itu ya, suruh jual nih, ini bohlam paling terang pada saat itu 60 watt ya. Tapi saya nyala sebentar sudah panas sekali, kalah bro di sininya ya. Saya ngomong apa adanya, kabelnya itu nggak kuat ya, jadi ada resiko di situ. Tapi kalau saya udah kasih masukan ke pabrik, suruh dia drivernya inside, jadi driverless, pabrikan tidak merespon gitu ya. Kenapa saya lebih suka driverless ya, karena di dalam enak, simple kan bro kalau begini ya, simple gitu ya. Kalau ada driver Anda harus kabelnya gelantung, Anda harus ikat segala macam gitu ya. Kalau ini tinggal colok, tidak perlu pusing-pusing. Jadi benar-benar 100 PNP gitu ya. Tapi memang saya juga akan menjual tipe lain yang ada drivernya ya, seperti Pro 7 juga saya jual. Tapi kalau berbicara mau bagus ya tentu tanpa driver lebih oke, lebih simple gitu ya. Jadi masih banyak bohlam yang bagus, salah satunya ini gitu ya. Jadi jangan sampai saya diserang oleh pedagang lain, saya dibilang menjelekkan produk lain, saya tidak gitu ya. Namanya mereview, orang bule juga sering mereview, tidak ada yang berkomentar bahwa saya dibilang banyak omong gitu ya. Biasanya yang berkomentar seperti itu adalah dia pedagang juga, karena merasa diomongin produknya nggak laku, jadi berkomentar negatif. Cuman kalau Anda sebagai pemakai, Anda sebagai user, mestinya Anda bahagia gitu ya. Kenapa bahagia? Karena Anda mendapatkan info yang lebih. Kita ngomong apa adanya, open gitu ya. Jadi Anda kan bisa berpikir, Anda punya logika ya, seperti itu. Saya juga nggak bilang Osram Nightbreaker juga jelek, tidak. Ada orang yang masih istilahnya masih pede terhadap halogen, ya pakai saja halogen, nggak masalah. Saya tidak pernah memaksa gitu ya. Ada orang yang bilang pakai Osram Nightbreaker, ada orang yang pakai Crystal Vision terang, ya ikutilah keyakinan Anda gitu ya. Jadi jangan goyah, jangan bimbang gitu ya. Kalau Anda yakin LED lebih terang, ya Anda jalankan LED. Anda yakin HID lebih terang, ya jalankan HID. Banyak orang bilang HID panas, takut meleleh, ya Anda pakai LED gitu ya. Oh, saya nggak mau pakai LED, saya maunya lebih awet, pakai halogen lebih awet. Ya udah, standar saja, nggak masalah gitu ya. Saya juga tidak memaksa. Saya nggak pernah teriak-teriak di jalanan, mobilnya masih halogen, apa mobilnya jelek nih masih halogen, ganti dong LED. Enggak kan gitu ya. Jadi yakinkan saja. Kalau merasa mobil Anda lampunya nggak terang, Anda mau upgrade, ya ini salah satu pilihan. Tapi kalau merasa saya jarang jalan malam, saya nggak pernah pergi malam, ya lampunya standar saja, ya nggak masalah juga gitu ya. Tergantung kebutuhan Anda lah. Ini salah satunya. Masih banyak memang di luaran yang masih bagus. Saya juga nggak mau egois, saya jualnya ini, saya bilang bagus. F3 pun saya jual, DHP pun saya jual ya, Cree pun saya jual. Tapi saya lebih banyak rekomendasi ke Cree. Memang kenapa? Karena satu, chipnya bisa diservis, itu doang enaknya ya. Oke, saya rasa cukup ya video saya. Jadi supaya Anda paham, jangan sampai salah paham, dan jangan sampai bilang saya menjelek-jelekan produk lain. Saya sebenarnya juga jual DHP ya, cuman saya ragu masalah garansinya, itu doang ya. Karena saya belum yakin, takut banyak problem doang gitu ya, banyak problem, jadi kita menggaransikan karena kita punya tanggung jawab, jadi banyak sampah gitu ya. Pabrikan sih ngomong sih enak ya, tinggal gunting aja, nanti gua kirimin baru. Itu kan kirimin baru, kita harus order baru gitu ya. Jadi kita nggak bisa jual putus, kita tidak bisa beli putus dengan itu pabrik gitu ya. Saya maunya yang istilahnya garansinya enak, dan di luar garansi kita bisa servis gitu ya. Ya seperti inilah yang saya ngomongin ya. Oke, terima kasih. Jika Anda masih ada pertanyaan, silakan WhatsApp 0898 269 3838. Anda mau datang langsung kita pasangin, silakan datang ke workshop saya, Juragan Lampu, Jalan Barat Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat ya. Jangan lupa janji dulu bro. Terima kasih. Satu hal lagi, banyak yang masih bertanya kepada saya, sudah WhatsApp, Pak saya minta fotonya, selalu minta fotonya ya. Saya nggak mau memberikan fotonya karena bukannya saya nggak punya. Anda lihat video ini, ya inilah barangnya, reviewnya melalui video gitu ya.
Jadi bukan hanya lihat foto. Jadi barang yang Anda mau beli itu adalah ya ini yang Anda videokan. Saya kasih WhatsApp di YouTube, Anda WhatsApp ke YouTube, di YouTube minta foto. Ya itu istilahnya jadilah orang yang cerdas gitu ya. Jadi jangan bertanya yang berulang-ulang. Ya, Anda lihat videonya ya itulah barang yang Anda beli. Anda tinggal capture, Pak, tanya harganya berapa ini buat mobil ini. Nah, itu seperti itu ya. Jadi saya tidak bakal memberikan foto di WhatsApp karena segala sesuatu itu di YouTube saya sudah jelas. Makanya kenapa saya review video kan di YouTube. Paling saya bisa kasih linknya, Anda tinggal nonton. Kalau dijawab lagi begini, Pak saya nggak ada kuota. Kadang-kadang kan begitu ya orangnya, kesel juga kita jawabnya seperti itu. Nanti kalau kita galak, nanti kita dibilang nggak apa. Kalau kita mau jawabnya ya belilah atau gimana, nanti kita dibilang galak gitu ya. Padahal sebenarnya kita sih orangnya memang saya tipikalnya ngomongnya keras ya. Jadi ada orang bilang saya, wih galak banget yang dagang, galak banget yang jual lah nggak jadi beli, nggak masalah. Karena saya memang orangnya bawaannya kalau ngomong begitu ya, tegas. Kalau jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus. Jadi bukan berarti saya galak gitu ya. Jadi banyak orang juga yang bilang, wih galak banget yang jual segala macam, enggak juga. Karena segala sesuatu itu sudah jelas ya di YouTube. Makanya kenapa saya bikin YouTube, saya review barangnya di YouTube sebelum dikirim sudah dibikinkan di YouTube. Jadi artinya sudah dites, sudah dikalibrasi. Jadi Anda nggak usah bertanya lagi, Pak udah dites nggak gini gitu. Ya Anda lihat di YouTube gitu ya. Karena semua barang yang saya mau kirim adalah kita YouTube kan. Gitu ya. Kenapa? Ya supaya jelas, tidak ada salah paham gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi jangan dibilang kita galak, jangan kita dibilang kayak macan gitu ya, enggak ya. Memang bawaan saya seperti itu. Anda datang ke saya, ke workshop saya, kita ngobrol kan juga saya ngomongnya keras ya. Di telepon juga kan ngomongin sama seperti di YouTube. Ada yang bilang malah saya mirip siapa mirip temennya. Ya begitulah yang namanya Jungki Wenas ya. Oke, terima kasih.